Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan para pengikutnya, yang mana dengan adanya beliau kita masih dapat menikmati manisnya iman dan indahnya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema tentang ikhlas. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu ikhlas. Mungkin yang orang-orang ketahui secara umum definisi ikhlas yaitu melakukan sesuatu apapun dengan ikhlas tanpa berharap apa-apa darinya. Tapi pada Islam itu sendiri, ikhlas yaitu melakukan sesuatu apapun, melakukan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh dan mengharapkan apapun itu, apalagi mengharapkan dari sesamanya. Nah, contohnya dalam konteks ibadah, kita tidak boleh mengharapkan ataupun berharap yang lebih terhadap sesama. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis, seperti yang diterangkan dalam dalil surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka diperintahkan hanya menyembah Allah dan menaatinya semata-mata karena Allah dan menjalankan agamanya, menjalankan sholat, menjalankan zakat, dan yang demikian itulah suatu yang dibenarkan. Dari ayat di atas merupakan contoh yang mana kita tuh harus ikhlas dalam beribadah yang dibenarkan dalam agama itu sendiri. Karena dalam beribadah jika tidak dilandasi dengan keikhlasan dan juga kejujuran, maka akan runyam dan tidak berbekas dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita sejak dini hari harus dilatih ataupun dilandasi dengan ikhlas dan juga kejujuran. Karena selain menjadi runyam dengan tidak dilandasi dengan ikhlas ataupun kejujuran, kehidupan kita hanya memberikan dunia saja seperti pekerjaan, tanpa dia tuh melihat dari mana dan mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan suatu kenikmatan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam kitab Sahih Muslim, itu diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nantinya pada hari akhir di hadapan Allah, yaitu yang mana Allah menanyakan kepada hambanya, apa yang telah kamu lakukan selama kamu hidup di dunia, wahai hambaku? Lalu hamba pun menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Lalu Allah pun menjawab, bukan, engkau melakukan itu bukan karena aku, melainkan agar engkau mendapatkan gelar, dan sekarang kau telah mendapatkan gelar tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini kita dapat mengambil contoh bahwasanya ikhlas tidak hanya perlu diucapkan, tapi memang benar-benar dari lahir batin kita yang mengikhlaskannya. Bukan karena mengharapkan suatu apapun, apalagi mengharapkan pujian, dianggap jadi orang soleh terhadap sesamanya. Dan dari sini kita dapat belajar bahwasanya ikhlas itu memang penting dalam kehidupan kita. Dari kutipan di atas, ikhlas dalam beribadah itu memang
Itu memang penting karena dari hadis di atas tadi itu menjadi tamparan buat kita, mengingatkan kita kembali bagaimana seharusnya selayaknya kita dalam beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga yang disampaikan dari hadis tadi itu tidak terjadi pada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita untuk mengingatkan sesama, untuk mengingatkan keluarga sesama kita untuk melaksanakan dan tentunya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana sih cara kita yang benar-benar ikhlas. Dalam beramal, ikhlas juga menjadi tolak ukur. Seberapa ikhlas kita, seberapa ridho kita terhadap apa yang kita lakukan, maka disitulah yang kita dapatkan nantinya. Setelah kita mempelajari definisi ataupun tentang ikhlas itu sendiri dalam agama Islam, semoga kita mendapatkan hidayah dan kita mendapatkan penerangan apa yang seharusnya kita lakukan dan menjadi latihan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga juga apa yang dijelaskan dalam hadis tadi tidak terjadi pada kita. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.